Kerabat Imelda, dan sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Eko. Selamat malam Mas Eko. Selamat malam Mas Topik. Malam Mas Febri. Mas Eko nggak perlu disebutin nama rumah sakitnya, cuman ya Kerabat Imelda, ini adalah kesekian kali lokasi yang sama dengan cerita berbeda-beda ya Kerabat Imelda di rumah sakit yang sama. Ini kok bisa begitu ya Mas Febri? Ya. Itu rumah sakit itu sepi gak sih? Ada pasiennya gak sih Mas? Harusnya banyak dong, kan rujukan dari satu apa ya bahasanya? Satu kelompok tertentu gitu. Satu kelompok profesi tertentu. Harusnya rame dong. Rame gak sih? Halo Mas Eko. Halo Mas Topik ya. Dengar gak? Sekarang rame. Dulu memang itu kan khusus ya mungkin ya. Okay. Dikategorikan. Yap. Oke. Boleh dimulai aja Mas ceritanya, silakan. Oke. Selamat malam kerabat Imelda. Kejadian seingat saya 2009 nggih. 2009 itu awal mula karena sakit periksa ke dokter umum, terus disuruh opnam. Padahal niat saya itu mau periksa terus besok ponakan yang di rumah sakit yang di Demak. Tapi dokter ini harus opnam gitu. Habis itu opnam 5 hari di Demak itu ndak ada perkembangan. Sepupu menyarankan Bapak Mas Eko dibawa ke Semarang aja, dirujuk gitu. Itu nggak sadar sama sekali Mas. Naik ambulan itu sampai pertigaan Genuk, lampu merah, agak cuman melek aja. Oh di ambulan ada perawat itu, udah nggak sadar lagi. Begitu sampai rumah sakit, sudah sampai rumah sakit, di ruang intensif itu kurang lebih 5 hari kalau nggak salah. Terus saya mulai agak membaik, sudah agak sadar. Saya bilang sama ibu, minta tolong ke sepupu saya minta pindah ke ruangan, karena setiap di ruang intensif itu begitu pintu dibuka nggak ada kayak sinar matahari atau pohon atau tumbuh-tumbuhan apa gitu yang dilihat cuman itu aja. Terus saya pindah ruangan, kelihatan sinar matahari sama tumbuh-tumbuhan yang di luar lagi kelihatan hijau biar agak seger gitu Mas. Lambat laun itu sama sekali di rumah sakit saya nggak cuman yang diisi tuh yang di tubuh saya tuh cuman infus sama obat aja. Tiap kali makan 2-3 sendok muntah. Dan di rumah sakit itu habis infus sekitar kurang lebih 56 kalau nggak salah. Dan obat sekali minum itu 3 kali. Sekali minum itu 18 butir. Nah, pada heboh waktu itu di kampung dulu saya Demak itu Eko loro opo. Lemari yang di sebelah bed itu isinya itu air semua Mas. Mulai dari yang dari dia air dari kiai-kiai, orang pintar, yang merah delima juga ada. Itu ya, terus beberapa hari kondisi drop terus sampai
antara sadar nggak sadar itu tiap malam itu mesti ada kayak gitu. Yang dokter posisinya cepol lah istilahnya. Cepol, rambutnya pang, warna merah, loncat-loncat dari tembok sana, tembok sana, tembok sana. Itu hari keberapa? Selang berapa hari lagi, dokter itu juga satu sama perawatnya. Dokter itu dorong bed, dibantu sama perawat itu, mukanya ketutup rambut. Nah, dokter itu saya tarik rambutnya, karena posisi rambutnya rambut kayak rambut pang kayak gitu. Saya tarik kan gampang gitu. Tak bilangin sama dokter-dokter yang menghandle saya, kalau misalnya saya keluar ruangan, ya wow alam, mungkin saya sudah di dunia lain. Alhamdulillah nggak sampai keluar ruangan. Terus beberapa hari ngelihat kondisi saya drop seperti itu, ponakannya almarhum bapak itu nyari ke minuman sejenis herbal yang dari Demak itu. Sore saya minum. Setelah saya minum ramuan itu, ada yang keluar dari dada itu setipis tisu, setipis sapu tangan yang dulu kan itu kan kayak persegi, cuman tipisnya tuh saat kain sarung gitu keluar dari dada antara sadar dan tidak sadar. Terus kelihatan kayak plong gitu. Saya bilang sama ibu, sama almarhum bapak, Pak, tolong Mas Lolong suruh minta ke air lagi. Dikejar lah sampai parkiran, sudah pergi. Jadi besoknya ditelepon sama bapak saya yang di rumah sakit itu, suruh bawain air lagi. Tuh. Nah, yang saya tanyakan itu yang keluar dari dada saya yang setipis kayak sapu tangan itu kiriman atau gimana, Mas Febri? Sama yang dokter-dokter itu apa halusinasi saya sendiri atau gimana? Gitu, Mas. Mas Febri silahkan. Tadi kayaknya ada beberapa yang waktu sebelum on air tuh cukup deskriptif ya, sosok dokter kecil atau apa gitu-gitu. Kayaknya perlu di cross check di situ sih. Ya. Selamat malam Pak Eko. Nggih, Mas Febri, selamat malam. Nggih. Saya dengar cerita ini ya Pak ya, dengar cerita ini itu dari awal saya penasaran dengan sosok yang jenengan sebut mirip dokter itu Pak. Mirip jeneng? Mirip dokter itu loh. Yang seperti dokter itu loh Pak. Nggih. Dari awal saya memang penasaran sama itu ya, dan barusan Pak Eko menyelesaikan cerita tersebut, saya mencari si sosok ini itu datangnya dari mana gitu ya Pak ya. Okay. Setelah saya cari, setelah saya gali si sosok ini itu, sosok ini itu semacam ingin membuat celaka gitu Pak. Jadi bisa dibilang sakitnya Pak Eko pada waktu itu ada bau-bau goibnya gitu Pak. Kalau bahasa Jawanya itu ada alusane gitu loh Pak. Nggih. Itu kalau yang saya tangkap ya, dan
orang yang apa ya istilahnya mengerjakan ya untuk ngirim itu ya Pak ya, orang yang ahli supernaturalnya itu yang mengerjakan ini tingkatannya cukup tinggi. Makanya sempat berobat ke kiai, ke orang-orang pintar gitu, belum mendapatkan yang tepat gitu. Okay. Kalau yang saya lihat, saya rasakan seperti itu Pak. Jadi pada waktu itu di sakitnya Pak Eko ini ya ada bau-bau seperti itu gitu Pak. Ada hal-hal seperti itu gitu. Dan kalau yang sempat keluar itu tadi ya Pak ya, sempat keluar itu tadi. Okay. Itu yang yang dikirim oleh dia gitu Pak. Jadi kayak apa ya, entah itu yang seperti kain itu tadi, entah itu buat menyumbat atau gimana saya kurang paham gitu Pak. Mas Febri, Mas Febri. Niku yang bikin atau yang ngirim itu teman kerja saya dulu atau orang-orang dekat gitu, pripun menurut pandangan jenengan? Iya, kalau ditanya teman kerja atau gimana saya mohon maaf sekali, saya nggak berani menjawab. Tetapi orang yang mempunyai niat jelek ini kenal sama Anda, gitu Pak. Kenal dekat maksudnya? Saya mohon maaf ya Pak ya, saya cuma bisa bilang orang ini kenal sama jenengan gitu aja. Nanti kalau saya semakin ke sana, takutnya nanti jenengan ada gambaran terus kan nggak ada buktinya gitu loh Pak. Terus nanti jenengan menjadi geng gitu loh Pak. Takutnya saya seperti itu. Yang sosok di rumah sakit tapi tadi udah clear ya? Udah Mas, ya itu sosok yang menyerupai dokter tadi itu sosok kayak sosok kiriman gitu Mas. Yang memang untuk menyelakai Pak Eko gitu. Terus gini, Mas Febri, kalau misalnya saya itu kan posisi dia dorong bed saya, terus dibantu sama satu perawat yang mukanya tertutup rambut itu. Kalau misalnya saya keluar ruangan itu, apakah mungkin yang hal buruk terjadi gitu? Kemungkinan besar. Tapi ya wallahu alam ya Pak ya. Tetapi kemungkinan besar sekarang pun Pak Eko sudah nggak bisa menceritakan ini gitu loh Mas. Kemungkinan besar, mohon maaf ya Pak ya. Alhamdulillah dibantu doa keluarga, saudara, tetangga. Niku Mas, alhamdulillah niku kekuatan doa nggih. Tahun berapa itu Pak? Kurang lebih 2009 kalau nggak salah niku. Oke. Itu ceritanya kalau yang saya tangkap ya, yang saya lihat di cerita ini tadi seperti itu Pak. Ya alhamdulillah masih apa ya, masih dilindungi sama Allah gitu loh Mas. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang masih ada yang ngirim kayak gitu nggak Mas? Menurut penglihatan jenengan?
setelah beberapa saat setelah jenengan sembuh ya Pak ya, itu ada apa ya, kayak ada orang yang bermain hal-hal seperti itu lagi gitu Pak. Tapi kalau yang dekat-dekat ini, kalau yang dekat-dekat ini saya lihat itu nggak ada, alhamdulillah Pak. Kalau yang dekat-dekat ini ya itu nggih. Ya bisa dibilang aman kalau yang dekat-dekat ini Pak. Tapi kalau kedepannya sendiri saya juga belum tahu Pak. Nggih. Ya semoga saja kita berdoanya kan nggak ada hal-hal seperti itu lagi gitu Pak. Amin. Nggih. Baik Pak. Ini non sewu Mas Febri boleh tanya lagi nggak? Monggo. Nggih. Napa kadang nyonya istri saya itu kan ya maaf sakit nambani orang-orang yang kayak gitu. Tapi setelah itu nambani seperti itu, kok malam itu kayak ada sesuatu sering kayak gitu. Mungkin ada kiriman atau gimana Mas Febri? Istrinya nyonya saya. Nggih, istri saya. Sampai sekarang masih seperti itu Pak? Kadang kalau setiap itu habis ngobati orang gitu. Ya. Masih sering apa ya, kayak puasa seperti itu enggak Pak? Halo Pak Eko? Halo, terakhir kemarin itu kayak kerasa di punggungnya itu kayak seperti tibur. Itu apakah kiriman atau gimana? Nggih. Iya. Ini kalau dari penglihatan saya ya Pak ya. Nggih. Itu efek dari apa namanya, menolong orang-orang itu tadi Pak. Jadi kan sebenarnya ya memang berat ya menolong orang seperti itu memang berat. Saya sendiri juga mengalami gitu loh Pak. Kedepannya kalau bisa lebih apa ya, lebih sering apa namanya, puasa seperti itu Pak. Lebih sering puasa, terus lebih sering ya lebih sering mendekatkan diri kepada Allah. Ya dilebihkan lah Pak, maksudnya sholat malam, terus dzikir, wirid, puasa gitu dilebihkan biar secara tidak langsung itu biar badan kita sendiri juga kuat gitu loh Pak. Dan gini, dulu pernah cerita yang ngalami kan istri itu kan rumah saya itu paling pojok dan bawah itu ada kayak sumber air, orang sini ngaraninnya kali gitu Mas. Nah itu tak tanya, istri saya bilang ada sing dodolan jagung tapi randuwe sirah. Terus ada lagi yang jualan cewek, wujudnya ada tapi mukanya rata gitu. Jadi model itu kayak orang jualan dulu gitu, pakai pikulan, pakai gerobak, tapi turun ke bawah. Yang itu yang saya bilang orang sini bilang itu kali yang atau tok gitu. Memang di Jen itu ada pohon besar gitu loh Mas. Mungkin menurut penglihatannya jenengan pripun, di situ ada apa ya Mas? Kalau di penglihatan saya di tok tersebut ya sendang ya atau sungai. Nggih. Kali ngoten nak ngarane. Itu ada ya bisa dibilang kayak kerajaan gitu loh Pak.
ada kerajaan gaibnya gitu di situ. Oh, di situ berarti. Iya, kalau yang saya lihat ya Pak ya. Nggih. Soalnya di sini kan ada apa petilasane Empu Supo niku. Gitu, yang di daerah atas dekat kawasan itu ada petilasan Empu Supo. Terus yang di sini itu katanya yang bau rekso itu Mbah Suni, terus sama Mbah Blagah itu. Kalau yang saya lihat di sendang tersebut ya atau sungai tersebut ya Pak ya, itu kayak ada kayak ada kerajaan gaib ya, tetapi nggak begitu besar ya Pak ya. Kerajaannya itu nggak begitu besar gitu, tapi memang ada dan ya cukup sepuh ya kalau yang saya rasakan. Berarti kalau misalnya yang dagang-dagang turun itu yang tadi saya sebutkan nggak ada kepalanya itu penghuni situ. Ya. Bukan maksudnya ada acara terus dia mau meremo lah katakanlah itu enggak, penghuninya enggak, memang penghuni situ. Itu kalau yang saya tahu ya Pak ya, yang saya tahu itu memang penghuni situ gitu. Memang kadang atau sekali-sekali Mas Febri mau hunting ke sini. Boleh nanti tak bicara dulu sama tim ya Pak ya. Siap, nggih. Berarti nggak masalah gitu, nggak kalau ganggu yang ya, Mas? saya lihat tentang nggak ganggu, nggak ganggu. Gimana Pak? Yang itu yang kerajaan itu nggak ganggu atau gimana? Insya Allah nggak ganggu, kalau kita sendiri juga tahu sopan santun ya kalau orang Jawa gitu ya Pak ya. Nggih. Tata krama gitu, insya Allah nggak ganggu. Baik Pak Eko, terima kasih banyak sudah bergabung di Nightmare on the Air. Selamat malam. Terima kasih Mas Topik, Mas Febri, selamat malam. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.